Bismillahirrahmanirrahim. Pertama hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis qudsi, ya, sebagaimana telah kita sebutkan perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis nabawi itu hadisnya, ucapannya dari Rasul, maknanya dari Rasul, dan membacanya itu tidak bernilai ibadah, tidak bernilai huruf-hurufnya bernilai pahala. Tapi kalau dipelajari, diamalkan berpahala. Begitu pula dengan hadis qudsi. Hadis qudsi ucapannya dari Rasul, maknanya dari Allah. Dimaknanya dari Allah. Membacanya, huruf-hurufnya tidak bernilai pahala. Tapi mengkaji, mempelajarinya dan mengamalkannya berpahala. Al-Quran, lafadznya dari Allah, maknanya dari Allah, ya, membacanya, tiap hurufnya berpahala. Nah, ini bedanya antara hadis qudsi, hadis nabawi dan Al-Quran. Allah berfirman, man 'adali waliyan faqad azantuhu bil hadd. Barang siapa yang dia memerangi wali-wali. Siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah yang ada di dunia ini adalah orang-orang beriman. Dalam hadis qudsi ini Allah mengancam, man 'adali waliyan. Barang siapa yang memerangi wali-wali, memerangi orang-orang beriman, siapa saja, faqad azantuhu bil hadd, maka aku maklumatkan perang kepada mereka. Maka kalau ada orang memusuhi orang beriman, maka hakikatnya dia mengajak perang dengan Allah. Nah, ini dia. Kalau ada orang memusuhi orang beriman, menzalimi orang beriman, maka hakikatnya dia mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan ancaman bagi siapa saja. Dan ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang beriman di saat mereka diperangi, di saat mereka dizalimi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa akan menolong mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika bersama para sahabatnya, mereka dicaci, dihina, bahkan dizalimi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong, memberikan kabar gembira kepada Rasulullah dengan mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dhara'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah menyebutkan ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Jadi ini merupakan kabar gembira kepada orang-orang beriman di saat mereka dimusuhi, diperangi, dizalimi, maka ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat, tidak jauh dari mereka. Ini. Kemudian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah mendekatkan kepadaku hambaku, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bi syai'in, dengan sesuatu ahabba ilayya, yang itu sangat aku cintai, mimma iftaradatu alaihi, dari apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, amal-amal tambahan, nafilah. Nafilah ziyadatun fil khair, ata'atu azaidah 'alal fara'id, yaitu amalan-amalan tambahan. Pahami bahwa setiap amal-amal wajib itu ada amal-amal tambahan. Ya, sholat wajib ada sholat sunnah, puasa wajib ada puasa sunnah, zakat wajib setahun sekali ada zakat sunnah, yaitu sedekah-sedekah kita biasa, itu zakat sunnah atau infak. Kemudian haji wajib ada haji sunnah, haji kecil yaitu umrah. Maka setiap amal-amal wajib itu ada amal sunnahnya. Apa fungsi amal sunnahnya? Untuk menutupi amal wajib itu, salah satunya. Maka kekurangan di sholat fardu ditutupi dengan sholat sunnah, bukan dengan puasa sunnah, tapi dengan sholat sunnah. Kekurangan di puasa wajib ditutupi dengan puasa sunnah. Maka sekiranya kita tahu amal sunnah itu tidak diperintahkan sebenarnya, tidak wajib amal sunnah itu. Wajib kita salat ba'da qabliyah, tidak wajib. Ya, setelah salam sholat fardu pulang selesai, tidak dosa kita. Tapi rugi kalau ternyata sholat fardu yang kita kerjakan itu cacat. Bagaimana cara menutupinya? Tutupi dia dengan sholat sunnah. Setelah puasa wajib selesai sebenarnya. Tidak perlu puasa Senin Kamis, tidak perlu puasa Syawal, tidak perlu, tidak wajib itu. Dan kita tidak akan ditanya oleh Allah tentang amalan sunnah. Kita tidak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak sholat qabliyah? Kenapa kamu tidak sholat fajar? Kenapa kamu tidak puasa Senin Kamis? Kenapa kamu tidak puasa Syawal? Tidak ditanya oleh Allah. Yang ditanya adalah amalan wajib. Kenapa kamu tidak mengerjakan amal wajib ini? Karena itu wajib.
Tapi karena dia tidak ditanya, fungsinya besar. Sekiranya tahu. Maka ketika amal hamba nanti dihitung oleh Allah, yang pertama kali dihitung adalah sholat. Kalau sholatnya baik, diterima seluruhnya. Kalau sholatnya buruk, maka Allah mengatakan, hal lahu minat tatawwu', apakah padanya ada amal-amal sunnah? Kalau ada, tutupi kekurangan amal sholat yang fardu ini. Kalau ada amal maksud. Maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, kalau seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal sunnah, hatta uhibbahu, aku pasti akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan menjadi pendengaran yang digunakan hamba untuk mendengar. Artinya adalah Dr. Safar Hawali menjelaskan, artinya hamba tersebut hanya mendengar sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendengar sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Kemudian wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Dia hanya melihat sesuatu yang mendatangkan pahala. Itu kalau Allah sudah mencintai hambanya. Kemudian wa yadahu allati yabtushu biha, akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk memegang. Sehingga tangannya hanya memegang sesuatu yang diridhai oleh Allah. Dia tidak akan mengambil sesuatu yang mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah kepadanya. Kemudian wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Sehingga kakinya hanya akan melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridha di dalamnya. Allah cinta kepadanya. Dia tidak akan melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang mendatangkan murka Allah. Ini kalau Allah sudah cinta kepada hambanya. Wa in sa'alani a'taituhu, kalau dia meminta pasti aku akan beri. Kalau dia minta. Kemudian wala in ista'adani la u'idannahu, kalau dia meminta perlindungan kepadaku pasti aku akan lindungi. Sebab apa ini? Sebab amal sunnah. Sebab amal sunnah. Kalau kita memperbanyak amal sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Maka para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, di samping amal sunnah itu bisa menutupi kekurangan amalan wajib, amal sunnah juga bisa mendatangkan cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka segala macam gerak-gerik hamba itu akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Matanya, telinganya, hatinya, kakinya, tangannya, semuanya berjalan dengan keinginan Allah. Sehingga dia terjaga. Lisannya terjaga. Kalau dia minta, pasti Allah berikan. Pasti Allah berikan. Kalau dia minta perlindungan, pasti Allah lindungi.